Baik, saya lanjutkan. Jadi, 4 generasi yang berbeda dan berada di dalam satu institusi tadi eh, sebenarnya tidak mengalami masalah dalam hal berkomunikasi karena masing-masing pendidik misalkan sudah dilatih untuk menyampaikan materi sesuai dengan usia peserta didik dan kalimat yang disampaikan juga demikian. Namun adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat seringkali juga membuat situasi yang tadinya stabil menjadi kadang ada ke ketidakstabilannya. Jadi perkembangan teknologi yang cepat dan tidak bisa ditolak dan itu memberi sebuah kemudahan juga bagi mulai generasi milenial sampai dengan generasi alfa untuk mengakses karena sudah menjadi kebiasaan. Kadang-kadang generasi sebelumnya ada yang mengalami ketertinggalan sehingga dalam eh, mengadopsi teknologi itu mereka mengalami sedikit kesulitan. Nah, selain masalah gap antara masing-masing generasi tadi, ini yang saya ambil dari kuliah minggu lalu. Di sini pembelajaran yang berlangsung itu juga menghadapi tantangan, dikarenakan tidak semua sekolah mampu menyajikan aspek-aspek muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik itu dalam satu waktu. Sehingga yang terjadi dan banyak adalah mereka lebih cenderung dan fokus pada muatan kognitif saja dalam aspek pembelajaran yang terjadi. Sehingga sebagaimana yang disampaikan Prof. Sangkot minggu lalu, eh, pembelajaran itu hanya sampai pada transformasi nilai. Jadi belum masuk pada eh, transaksi ataupun transinternalisasi. Padahal kalau kita sudah mendiskusikan lebih awal kemarin, adanya modeling, eh, apa yang dilihat siswa itu merupakan aspek penting yang seharusnya bisa menjadi pembiasaan positif, tidak hanya dalam perilakunya di sekolah, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini kita sedang membicarakan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, eh, kita akan memotret satu sekolah di Sekolah Indonesia Riyadh. Jadi sedikit saya ulangi, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar bahwa di SILN Arab Saudi itu ada 3 sekolah, Sekolah Indonesia Riyadh, Sekolah Indonesia Jeddah, dan Sekolah Indonesia Mekah. Nah, eh, Sekolah Indonesia Riyadh atau disingkat SIR, ini saya lihat eh, memiliki kebiasaan positif dalam menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang di dalamnya terdapat keberagaman, toleransi, harmoni, saling melindungi, serta menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. Jadi karena di 3 sekolah ini tidak ada pemisahan, jadi di dalamnya ada lingkungan mulai dari TK hingga SMA yang terdapat dalam satu atap. Sehingga ketika melaksanakan kegiatan, sekolah pasti melibatkan keseluruhan. Meskipun yang nantinya lebih kita eh, dekati adalah siswa-siswi di sekolah dasar. Namun di sini yang ingin saya sampaikan adalah pelibatan keseluruhan itu memiliki eh, apa nilai positif juga karena di dalamnya misalkan ada praktik misalkan kakak kelas yang mengajar ke adik kelas atau mereka yang yang sudah memahami lebih dulu mengajarkan pemahamannya itu terhadap siswa yang lain. Nah, praktek-praktek misalkan anak SMP mengajar anak SD ataupun anak SMA mengajar anak TK ini sudah sering dilaksanakan, utamanya pada waktu awal-awal
sekolah masuk atau di bulan Juli. Nah, selain praktik tersebut, terdapat juga praktik pembagian sembako dan alat belajar bagi siswa lain yang memiliki keterbatasan ekonomi. Biasanya dalam waktu tertentu mereka mengumpulkan atau iuran untuk membantu sesama. Itu pendahuluan yang saya sampaikan dan kita masuk pada materi menjelaskan tentang arti dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita sudah sering sekali mendengar bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda namun tetap satu. Jadi moto yang kita sering ucapkan di berbagai seminar uh, bukan sebuah uh, apa ya, kalimat yang baru saja muncul. Namun filosofi tersebut sudah ada sejak abad ke-14, yaitu pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk di Majapahit. Jadi nenek moyang kita sudah menerapkan hal tersebut dalam mendasari kerukunan antar agama pada waktu itu. Pada waktu itu terhadap toleransi terjalin dengan baik, yaitu pada masa pemerintahan Raja Kerajaan Majapahit. Sehingga pada masa Indonesia bersatu, mulai dari RIS hingga saat ini, Bhinneka Tunggal Ika masih menjadi dasar yang kuat bagi persatuan keberagaman di Indonesia. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, beberapa makna terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika saya sajikan di bawah ini. Yang pertama, adanya keberagaman yang bersatu. Keberagaman yang kompleks dan kaya ini menjadi sebuah hal yang harus disyukuri seharusnya, namun dalam pelaksanaannya eh, seharusnya hal tersebut menjadi sesuatu yang bisa mengikat satu dengan yang lain, tidak lain dan tidak bukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah toleransi dan saling menghormati. Jadi adanya keragaman dan juga aliran kepercayaan di Indonesia tidak menjadikan masyarakat di Indonesia pecah belah atau saling menghina kepercayaan satu dengan yang lain. Namun kedewasaan masyarakat mampu menjadikan persatuan itu menjadi sebuah keniscayaan. Yang C adalah persatuan dalam perbedaan. Eh, Sebagaimana arti yang terkandung dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika tadi, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menjadi dasar bagi langkah dan sikap tingkah laku anak bangsa, yaitu untuk menjaga persatuan dalam perbedaan dan keragaman tersebut. Yang keempat, kekayaan budaya dan keunikan. Kekayaan budaya dan keunikan Indonesia itu merupakan ciri khas, menjadi hal yang patut disyukuri dan menjadi sesuatu yang diapresiasi oleh banyak orang ketika mengenal Indonesia. Oleh karenanya, semua elemen bangsa seharusnya eh, menjadi penjaga terbaik atas keragaman tersebut. Yang kedua, dalam poin artikel ini adalah menjelaskan tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sebuah kalimat eh, yang sudah ada sejak abad ke-14, yang waktu itu digunakan sebagai rujukan dalam melaksanakan toleransi di bawah Kerajaan Majapahit. Nah, di sini saya mengcopy bait kelima dari kalimat asli
Bhinneka Tunggal Ika dari Kitab Sutasoma, yang artinya konon wujud Buddha dan Siwa adalah berbeda. Memang berbeda, namun bagaimana bisa kami memahami perbedaannya secara sekilas? Karena kebenaran yang diterima Buddha dan Siwa sebenarnya adalah satu. Memang berbeda, namun ini pada dasarnya adalah sama, karena tidak ada kebenaran yang ambigu. Nah, kalimat tersebut yang kemudian menjadi bait, menjadi baris yang diambil dalam semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di sini terdapat 6 prinsip common denominator, tidak sektarian dan eksklusif. Ketiga, tidak formalitas. Yang keempat, bersifat konvergen. Yang kelima, pluralistik dan multikultural. Serta yang keenam adalah gotong royong. Jadi, ketika kita memahami common denominator, maka dalam perbedaan tersebut yang kita cari hanyalah persamaannya. Misalkan dalam kumpulan ratusan bahasa daerah, maka kita mencari persamaannya agar bisa terjalin komunikasi, yaitu dengan cara menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara Indonesia. Yang kedua, tidak sektarian dan eksklusif. Terdapat suku Jawa, suku Sunda, dan suku Madura. Mereka bisa berkolaborasi, saling bekerja sama karena egonya tidak didahulukan. Mereka bekerja sama dalam rangkulan bangsa Indonesia. Padahal dalam diri manusia yang bernafsu, mereka bisa saja mengatakan bahwa suku saya lebih baik daripada yang lain. Namun itu tidak terjadi. Itu semua berkat kalimat yang menjadi penciri bangsa Indonesia. Yang ketiga, tidak formalitas. Jadi sifatnya Bhinneka Tunggal Ika ini merangkul seluruhnya tanpa terkecuali. Seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada yang tidak ada yang dibedakan. Terdapat kegiatan saling menghormati, saling menyayangi, bahkan terjadi gotong royong satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, bersifat konvergen. Keanekaragaman yang menjadi ciri khas Indonesia itu bukan menjadi sumber perpecahan. Malah semangat keanekaragaman itu seharusnya menjadi titik tengah agar kita semua mampu saling menghargai, berkomunikasi, dan juga menjalin kerjasama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Yang kelima adalah prinsip pluralis dan juga multikultural. Jadi, kita harus selalu mengingat adanya nilai-nilai positif dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang hal tersebut seharusnya menjadi tali pengikat di antara perbedaan yang kita miliki. Jadi di dalamnya ada nilai inklusi, ada toleransi, ada kesetaraan, ada menjunjung tinggi kerukunan. Itulah sumber-sumber atau tali-tali yang bisa mengikat agar kita tidak terpecah belah. Yang selanjutnya adalah semangat gotong royong. Nah, semangat gotong royong ini sudah sejak saya kecil juga melihatnya langsung. Karena saya berada di desa, maka gotong royong itu tidak hanya terjadi pada saat orang melaksanakan hajatan saja, atau mungkin orang sedang membangun rumah. Kalau dalam bahasa Jawanya disebut sambatan. Namun juga dalam keamanan lingkungan. Misalkan di daerah atau desa tertentu masih terdapat pos kamling yang
memberi kesempatan bagi warga desa untuk menjaga desanya dalam pos yang diadakan setiap malam tersebut. Kemudian gotong royong juga biasa dilaksanakan dalam membersihkan desa, misalkan menjelang Ramadan atau menjelang tahun baru biasanya dilaksanakan. Ada juga penanaman pohon yang itu juga menjadi kebiasaan. Nah, eh, kegiatan gotong royong itu juga diterjemahkan sekolah sebagai sebuah keharusan yang perlu diciptakan di sekolah. Jadi adanya gotong royong itu misalkan ketika siswa pagi-pagi datang ke sekolah ataupun ketika pulang sekolah. Adanya piket untuk membersihkan kelas itu sebenarnya merupakan semangat gotong royong yang ingin diusung sekolah dalam pelaksanaannya di kelas-kelas. Nah, eh, apa era digital ini juga tidak lepas dari seharusnya semangat gotong royong yang eh, kita tetap pelihara. Misalkan dalam mencegah penyebaran berita tidak benar atau hoax yang seringkali menjadi perusak keutuhan bangsa Indonesia. Jadi selain secara manual yang bisa dikerjakan dengan fisik, ada juga kegiatan gotong royong yang bisa dilaksanakan dalam era digital. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang keterkaitan Bhinneka Tunggal Ika dengan nasionalisme. Nah, ini merupakan dua hal yang sebenarnya setara. Nasionalisme itu sebuah ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Di dalamnya terdapat wujud kesadaran untuk mengimplementasikan integritas, identitas, dan juga kekuatan bangsa dalam sebuah semangat kebangsaan. Nah, perwujudan dari semangat nasionalisme tadi, itulah yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di sini saya menuliskan juga terdapat indikator yang kita bisa lihat, indikator Bhinneka Tunggal Ika dan juga nasionalisme. Indikator Bhinneka Tunggal Ika di dalamnya terdapat keagamaan, terdapat keberagaman yang global, terdapat gotong royong, berani dan rela berkorban, penyayang dan juga pandai. Sedangkan di sisi kanan terdapat indikator nasionalisme yang di dalamnya ada bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban demi bangsa, menerima kemajemukan, bangga pada budaya yang beraneka ragam, menghargai jasa para pahlawan, serta mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan individu ataupun kelompok. Nah, yang selanjutnya ini adalah pembahasan nomor 5 mengenai mengembangkan strategi penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika pada peserta didik jenjang pendidikan dasar SDMI dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya saya ingin sedikit menyinggung tentang indikator dari Bhinneka Tunggal Ika yang di dalamnya juga terdapat keberagaman global. Nah, sebagai sebuah contoh, keberagaman global itu juga diwujudkan di Arab Saudi ini melalui kegiatan budaya yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di kampusnya masing-masing. Jadi di beberapa kampus di Arab Saudi setiap tahunnya terdapat apa kegiatan kebudayaan yang melibatkan seluruh mahasiswa asing di kampus tersebut. Yang terbaru, yang baru kami datangi di bulan Januari yang lalu adalah kegiatan kebudayaan yang berada di Kosim. Nah, di situ terdapat 90
negara. 90 negara tersebut merupakan mahasiswa dari Universitas Qasim yang mengikuti pentas kebudayaan. Nah, kenapa keberagaman global ini sengaja saya singgung karena eh, sebagai mahasiswa Indonesia tentunya mereka membawa semangat kebinekaannya masing-masing. Nah, ketika mereka masih mampu mempertahankan semangat tersebut dalam dirinya, yang kemudian termanifestasi dalam kebanggaannya menampilkan ciri khas Indonesia, maka disitulah dia sudah menjadi warga masyarakat yang bisa berinteraksi secara global. Kemudian yang selanjutnya adalah yang mengembangkan strategi penanaman nilai Bhinneka Tunggal Ika tersebut dalam sekolah. Jadi sudah menjadi kewajiban peserta didik ya untuk mengajarkan topik kebinekaan di kelas. Tapi lagi-lagi yang kita ingin mengingat sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Sangkot sebelumnya bahwa kegiatan itu seharusnya tidak berhenti pada aspek kognitif saja, namun juga pada ruang-ruang modeling dan juga penanaman nilai-nilai kepada peserta didik. Nah, berikut adalah contoh-contoh penanaman nilai kebinekaan. Yang pertama adalah membuka dialog di kelas. Nah, seharusnya pembelajaran itu tidak terjadi satu arah, namun terjadi dua arah sehingga dialog itu bisa terlaksana dengan baik. Guru memberikan tema-tema tertentu dan kemudian didiskusikan bersama-sama, baik dalam tema keragaman, toleransi, serta nasionalisme ketika kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, penjelasan dan materi dari guru mengenai keberagaman masyarakat Indonesia terhadap penanaman nilai-nilai toleransi, sikap nasionalisme tidak hanya berhenti pada proses memahami teks saja, namun juga berlanjut pada diskusi yang lebih menyenangkan. Kemudian guru juga tidak hanya bisa menyampaikan itu secara lisan saja. Banyak media yang bisa dijadikan wadah bagi pelaksanaan kegiatan transfer informasi tersebut. Sehingga anak-anak yang kita kenal juga sebagai digital native ini mampu memahami apa yang disampaikan guru dalam situasi tertentu dalam berupa video misalkan. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalkan dalam topik kebinekaan ada rekomendasi video-video pendek yang bisa disaksikan di kelas oleh guru dan siswa yang selanjutnya nanti juga akan sampai pada dialog-dialog. Mohon izin Prof dan juga teman-teman, saya ingin membuka satu video, nanti tidak perlu full, apa yang bisa disajikan oleh guru di kelas. Ini merupakan salah satu contoh video yang bisa digunakan di kelas. Halo teman kece, coba kamu bayangkan teman-teman. Mohon maaf Mas Andi, apa suaranya bisa terdengar juga? Terdengar. Oke, Bagus, siap. bagus, bagus. Ya, terima kasih. Bagus, jelas. Oke. Oke.
baik, saya lanjutkan. Di kelas dan sekitar rumahmu, pasti ada ya yang suku atau agamanya berbeda. Indonesia terdiri dari berbagai suku dari Sabang sampai Merauke dan mengakui 5 agama. Jadi nggak heran kalau di sekelilingmu ada teman dari suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Papua, bahkan Tionghoa, Arab, dan India. Agamanya pun berbeda-beda dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Lalu, kalau kamu melihat temanmu yang berbeda, apakah kamu tetap berteman atau malah tidak mau mendekati? Kalau kamu jawabnya tetap berteman, aku acungkan jempol ya. Artinya, kamu bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap ini penting supaya kita bisa hidup damai di Indonesia yang masyarakatnya beragam. Saking pentingnya, ada nih profil pelajar Pancasila yang namanya berkebinekaan global. Bineka artinya keberagaman, global artinya bukan hanya negara sendiri tapi negara-negara lainnya juga. Wah, jadi bukan hanya keberagaman di dalam Indonesia, tapi juga keberagaman yang berasal dari luar ya. Tapi kenapa sih kita perlu peduli dengan nilai dan budaya luar? Ini karena kita hidup di zaman milenial. Budaya luar sudah masuk ke Indonesia dan ada di mana-mana. Ada yang masuk lewat film, lagu, berita, YouTube, TikTok, Instagram, dan mempengaruhi banyak hal, dari tren pakaian, gaya hidup, hingga pertemanan. Kita sudah nggak bisa lagi hidup seperti katak dalam tempurung karena kita sudah jadi bagian dari masyarakat global. Karena nggak bisa dihindari, jadi kita pun harus bijak menyerap nilai dan budaya yang baik, serta menyaring yang kurang sesuai. So, sebagai pelajar Indonesia, kita mempertahankan budaya luhur dan jati diri bangsa kita sendiri. Tapi, pada saat yang bersamaan, kita juga berpikiran terbuka ketika mengenal budaya luar. Nah, ada 3 nih kecakapan yang perlu dipupuk dalam kebinekaan global. Pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kalau kamu nggak kenal dengan budaya lain, maka mungkin banget kamu punya prasangka yang ternyata salah. Misalnya kamu berpikir, kok ada ya adat yang menyembah abu leluhur? Ternyata setelah kamu tanyakan, kamu baru tahu kalau hal ini melambangkan rasa hormat pada orang tua yang sudah berjasa membesarkan kita. Setelahnya, setiap kamu melihat adat seperti ini, yang kamu pikirkan adalah rasa hormat pada orang tua. Jadi, ternyata ada nih nilai positif yang bisa kamu teladani. Kedua, peka berinteraksi dengan budaya lain. Bayangkan kalau ada orang dari suku yang berbeda menyebut budayamu salah. Pasti kamu tersinggung kan? Nah, hal yang sama terjadi kalau kamu yang bersikap seakan-akan adat dan budayamu paling benar. Jadi, supaya kita bisa bercakap dengan damai, kamu harus menjaga perasaan lawan bicaramu ya. Ketiga, refleksi terhadap pengalaman. Refleksi artinya kamu merenungkan tindakan dan pengalamanmu. Kalau hasilnya positif seperti persahabatan dan hubungan yang damai dengan teman yang berbeda, maka pasti kamu sudah melakukan hal yang benar. Sebaliknya, kalau terjadi perpecahan dan rasa sakit hati, mungkin ada hal yang bisa kamu perbaiki ke depannya. Nah, sekarang ada nih 5 hal yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap kebinekaan global. 1. Berteman dengan siapa saja. Jangan hanya maunya berteman dengan yang mirip dengan kita saja. Makin beragam teman kita, tentu makin luas wawasan kita. 2. Tidak mengganggu ibadah orang lain. Misalnya ketika bulan puasa, hindari makan di depan temanmu yang sedang berpuasa. Atau ketika temanmu merayakan Nyepi, jangan buat keributan di dekatnya. 3. Belajar budaya daerah lain. Misalnya, kamu bisa belajar gamelan dari temanmu orang Jawa, atau kamu belajar masak brenebon dari temanmu orang Minahasa. 4. Belajar bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, kamu jadi bisa mengerti banyak tulisan, percakapan, video yang membawa banyak wawasan baru. Bangga juga kan kalau kamu bisa menjelaskan budaya lokal ke wisatawan asing dengan lancar. Jangan lupa bisa loh belajar bahasa Inggris dengan menyenangkan di kejarcita.id. 5. Bijak bermain sosmed. Kamu bercakap dengan orang lain tidak hanya ketika tatap muka, tapi lewat sosmed juga. Malah lebih beragam orang yang bisa kamu temui lewat sosmed. Sikap peka yang sama harus kamu terapkan baik itu tatap muka atau daring. Malu dong kalau orang Indonesia dianggap tertutup dan kurang berwawasan oleh orang luar negeri. Nah, kamu sekarang sudah lebih mengerti ya tentang menghargai dan menghormati keberagaman. Keberagaman itu indah kok teman kece. Jangan jadikan perbedaan ini sebagai penghalang pertemanan ya. Sekarang kakak mau nanya nih, kamu mau nggak berteman dengan orang yang berbeda? Beritahu kakak ya di kolom komentar.
Sampai jumpa teman kece. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Itu tadi adalah contoh materi yang bisa diberikan ketika seorang guru sedang berada di kelas dan sedang uh, memberikan materi tentang kebinekaan. Sedikit yang ingin saya bagikan juga terkait dengan kebinekaan. Jadi, kebinekaan global yang sempat disinggung dalam video tadi, memang menurut saya salah satu aspek yang terpenting dalam kebinekaan global itu adalah komunikasi. Komunikasi yang terjalin mampu menghilangkan sekat dan juga tanda tanya besar dalam diri kita sehingga tidak selalu mendahulukan apa ya, apa yang kita anggap benar gitu. Sebagai contoh, eh, saya punya kalau bisa dilihat ini adalah tasbih digital yang kita sudah sering lihat yang digunakan oleh umat Muslim untuk melaksanakan kegiatan wirid atau salawat gitu ya. Nah, pada bulan Januari tahun ini, saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan teman lama di salah satu kota, namanya Sanya di Hainan. Jadi teman kami ini memilih Kristen. Dia asli kelahiran Cina yang sebenarnya tidak beragama, tapi memeluk itu sebagai eh, apa penyerapan nilai dalam dirinya. Nah, karena dia memilih Kristen itu setelah dia dewasa, maka sebelumnya yang dia ceritakan adalah ibunya yang beragama Buddha. Nah, pada suatu ketika kami membawa ini di tangan dan ternyata teman kami itu juga membawa tasbih di tangannya. Sampai pada sebuah dialog, saya menyampaikan bahwa terima kasih teman-teman dari Cina karena sudah mengirimkan alat yang hampir setiap hari banyak orang Muslim menggunakannya untuk melakukan ritual wirid. Nah, ternyata eh, masyarakat Tiongkok ini menciptakan tasbih digital ini bukan hanya untuk kita, ataupun tasbih-tasbih yang biasanya diekspor dari Cina ke Arab Saudi dan menjadi oleh-oleh ini, oleh-oleh umrah ataupun haji ini bukan hanya untuk kita, tapi ternyata masyarakat Buddha pun sebenarnya sudah menggunakannya sejak lama sebelumnya. Itu yang baru saya ketahui dan eh, apa ya, menjadi hal yang istimewa dalam pertemuan itu. Terus saya tanyakan, apa yang dikerjakan oleh yang dia ceritakan tadi ibu teman kami yang beragama Buddha itu setiap hari juga harus mengamalkan semacam wiritan, tapi dalam bahasa penyembahan Budanya gitu. Jadi kalimatnya semacam mengakui eh, keindahan Tuhan. Nah, itu biasa dilakukan dalam setiap harinya dan harus sampai pada hitungan misalkan ribuan. Nah, sebenarnya hal-hal ini yang sebelumnya saya sendiri sebagai pribadi saya kira tasbih ini hanya digunakan oleh orang-orang Muslim saja, tapi ternyata kelompok agama lain seperti Buddha juga memiliki kebiasaan yang sama. Dan juga teman kami yang Kristen tersebut juga eh, menggunakan itu dalam beberapa kegiatan bersama tasbih manualnya. Jadi apa yang biasa saya lihat di sini, misalkan orang-orang Arab Saudi setiap melakukan kegiatan salam membawa tasbih itu juga dilakukan oleh masyarakat Tiongkok dalam memuji Tuhannya gitu. Itu beberapa contoh bahwa eh, berkebinekaan global juga harus didasari dengan komunikasi yang baik, menanyakan lebih dulu sebelum memberikan komentar dalam berbagai situasi. Selanjutnya adalah mengajak peserta didik memahami makna toleransi.
Nah, toleransi agama ini menjadi hal yang penting mengingat kita memiliki 6 agama yang disahkan di Indonesia, mulai dari Islam hingga yang terbaru adalah Konghucu. Maka hal tersebut juga menjadi pekerjaan yang harus dilakukan oleh peserta pendidik yang tidak hanya menyampaikannya secara teoritis, namun juga melalui eh, nilai-nilai yang bisa ditanamkan. Salah satu hal yang bisa dilihat yaitu dari eh, video juga. Misalkan masih pendidik tersebut mau menggunakan video, di sini juga ada rekomendasi pentingnya kesadaran, wujudkan toleransi, hargai perbedaan. Jadi di dalamnya itu terdapat persahabatan antara pemeluk agama yang berbeda-beda dalam satu siklus pertemanan. Nah, itu bisa dijadikan contoh yang baik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah eh, bahwa makna toleransi itu tidak hanya berhenti pada toleransi agama, karena di dalamnya juga ada toleransi budaya dan juga toleransi dalam perbedaan fisik. Nah, dalam toleransi beragama ini kita juga perlu mengingat kembali, dan ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran sejarah, bahwa dalam usaha persiapan kemerdekaan, eh, misalkan terdapat BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, anggotanya tidak hanya berasal dari golongan Muslim saja, namun juga terdiri dari golongan di luar agama Islam. Selain perbedaan tersebut juga eh, itu terdiri dari kumpulan suku. Yang bisa kita lihat di layar ada 40 suku Jawa, ada 7 anggota berasal dari Sunda, 4 Tionghoa, 3 Minangkabau, 2 Madura, dan masing-masing satu perwakilan dari Batak, Indonesia, Indo-Belanda, kemudian Arab, Banten, Lampung, Ambon, dan Minahasa. Nah, jadi siswa perlu juga diingatkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dalam materi Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya selain BPUPKI ada PPKI juga yang di dalamnya menampilkan tokoh-tokoh yang terdiri dari beragam suku dan agama yang berbeda. Nah, selain ragam suku dan juga agama yang berbeda, sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa meskipun dari usia yang berbeda, ternyata dalam sidang tersebut bisa terlaksana dengan baik. Jadi, usia yang menjadi kisaran eh, apa anggota BPU PKI pada waktu itu yang termuda adalah 32 tahun, 34, 36, 37, meskipun yang rata-rata kebanyakan adalah lebih dari usia 40 tahun. Dan eh, tidak menjadi persoalan bahwa kebersamaan anak muda dan kelompok lebih senior dalam satu cita-cita yang sama, yaitu menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemersatu mereka. Kemudian kita juga bisa mencontohkan eh, para pahlawan yang berjuang dalam merebut kemerdekaan, baik dalam masa penjajahan Belanda maupun Jepang, itu tidak hanya yang berasal dari kelompok Muslim saja, namun juga mereka yang berasal dari berbagai agama, suku, ras, dan golongan yang berbeda-beda. Namun karena semangatnya sama, semangatnya satu, ingin Indonesia merdeka, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan. Nah, hal lain yang bisa kita masukkan juga yaitu akulturasi nilai-nilai baik yang dicontohkan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama di Nusantara, yang tetap mempertahankan nilai luhur sebagai hal yang wajib dijaga dan tidak menjadikan itu sebagai penghalang dalam beragama. Yang kedua adalah toleransi budaya. eh, Pentas kebudayaan di sekolah penting untuk dilaksanakan.
hal tersebut untuk penyerapan nilai-nilai toleransi budaya bagi peserta didik. Nah, bagi sekolah Indonesia Riyad yang jaraknya hampir 80.000 kilometer, mesti lebih sering mengenalkan itu kepada peserta didik dibandingkan anak-anak di Indonesia yang sudah sering melihat berbagai pentas kebudayaan. Nah, mohon izin, saya ingin menampilkan satu video. eh, ini aksi yang baru dilaksanakan minggu lalu oleh siswa-siswi Sekolah Indonesia Riyadh. Apakah bisa terdengar, Mas Rian? Oke, Bisa, Mbak. Bagus suaranya. siap. HD kameranya ini. Hah? Kameranya HD. Ini merupakan malam lepas siswa di kelas 3 SMA. Dan ini kegiatannya sebenarnya di outdoor ya. Jadi sekitar 12 derajat dan mereka tetap beraktivitas dengan luar biasa. Nah, terima kasih banyak. Saya lanjutkan lagi. Jadi, itu salah satu kegiatan uh, untuk meningkatkan toleransi budaya yang dilakukan oleh guru-guru di Sekolah Indonesia Riyadh. Dan kegiatan tersebut sebenarnya tidak hanya dilakukan di depan audiens yang berasal dari Bapak Ibu guru, wali murid, dan siswa-siswi di Sekolah Indonesia Riyadh, namun juga juga mereka mendapatkan kesempatan tampil di depan masyarakat
yang memiliki keragaman global. Kemudian ada toleransi dalam perbedaan fisik. Ini yang juga harus kita tekankan dalam pembelajaran toleransi. Sehingga ke depannya anak-anak kita tidak memiliki sikap dan perilaku yang bisa menghina bentuk fisik tertentu atau warna kulit yang berbeda dari mereka. Mengingat kita terdiri dari beragam suku dan juga warna kulit dan juga apa namanya jenis rambut misalkan, maka topik toleransi dalam perbedaan fisik di kelas juga harus didampingi oleh seorang guru yang dia clear dari menertawakan bentuk tubuh seseorang, baik menjadikan itu lelucon, misalkan bentuk muka, tinggi badan, dan perbedaan fisik lainnya. Sebaiknya adalah guru-guru yang tidak pernah menjadikan perbedaan fisik sebagai bahan candaan, sehingga ke depan siswa-siswi itu bisa mensyukuri bahwa bentuk fisik apapun itu yang hadir merupakan bentuk ciptaan terbaik yang diberikan oleh Tuhan dan menjadi karunia bagi kita semua. Selanjutnya, mengajak peserta didik memiliki empati. Nah, empati ini saya rasa tidak hanya tidak bisa kalau dilaksanakan hanya di kelas sebagai bentuk knowledge saja. Simpati, kemudian bisa sampai pada level empati ini harus merupakan praktik yang nyata. Nah, yang dilakukan oleh Sekolah Indonesia Riyadh, misalkan dalam program OSIS, ini dalam waktu tertentu, misalkan selain pentas bahasa yang pernah dilakukan, jadi di sampingnya ada pentas bahasa, yang sampingnya lagi adalah apa pentas jual beli yang dilakukan oleh peserta didik. Misalkan mereka siswa OSIS berkumpul untuk membeli produk, kemudian dimasak sendiri, disiapkan, diolah untuk besoknya dijual, dan hasil jualannya tersebut beberapa keuntungannya akan disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, jadi praktik yang dilakukan itu tidak hanya mengajarkan pada kemandirian secara finansial, kemandirian secara kewirausahaan, namun juga mampu menumbuhkan sikap empati kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, itu yang diajarkan oleh Sekolah Indonesia Riyadh dalam menjadikan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya sebagai semboyan, tidak hanya berakhir pada moto, namun juga menjadi bagian yang hidup dari semangat nasionalisme pendidik, peserta didik, dan seluruh aspek masyarakat di sekolah. Sebelum sesi diskusi, saya juga ingin sedikit membagikan kalau bisa ini. Ini adalah contoh pembelajaran berbineka yang bisa dilakukan. Ini adalah siswa-siswi TK di Sekolah Indonesia Riyadh yang dalam pentas bahasa. Waktu itu pentas bahasa sekaligus pentas jual beli. Mereka menari dengan riang gembira. Judul tariannya adalah tarian semut. Sebenarnya ada tarian kelinci juga yang dilaksanakan oleh anak-anak TK, tapi kok tidak kelihatan. Jadi sementara demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa melanjutkan dengan diskusi dan juga masukan bagi saya dalam memperbaiki makalah ini. Saya kembalikan kepada Prof. Sangkot selanjutnya. Diskusinya seperti apa, Prof? Terima kasih banyak. Ya, monggo silakan. Ini kasus Riyadh ya. Izin, Ini Prof. kasus ya.
Eh, Izin bro. ganti nama dulu Cak Ali pakai nama Mbak Anis, bro. Nama saya Parah kali Bani. Cak Ali. Cak Wah, Ali Pak pakai nama Ente, Anis, bro. parah. Parah. Hah? Ayo siapa dulu? Bentar sambil nidurin anaknya itu. Waduh, Ya, Asuh. ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Bani luar biasa ya. Bani juga luar biasa, tulisannya juga luar biasa ya. Kurang jelas suaranya. Kurang jelas tuh. Deketin lagi mic-nya. Halo, halo. Ya, Nah, Mbak Anies luar biasa. Mbak Aniesnya luar biasa, tulisannya juga luar biasa kan gitu. jangan Ya cari ngapusin. Modus nih, modus. Modus. ya, saya tidak menyinggung sekolah Arabnya Mbak Anies ya. Tapi kita bicara lebar gak apa-apa Mbak Anies kan ya. Tidak, tapi tetap ke dalam tema besar yaitu Siap. Iya, Mas. Bhinneka Tunggal Ika, tetap satu jua. Justru gini saya berpikirnya Mbak Anies. Akhir-akhir ini kasus terbaru misalkan kasus AWK Mbak Anies. Pernah dengar kasus AWK Mbak Anies? Kasus AWK, AWK kependekan dari apa, Mas? Saya kayaknya kurang baca ini. kepanjangan nama orang ini salah satu senator yang ada di Bali. Oh, ya. Ya. Nah, AWK, nah, itu saya kalau nyebutkan namanya berarti ngomongin orang, makanya saya singkatkan aja. Nah, itu Seperti kan kepolisian ya, Mas Alif. kenapa? Sudah seperti pihak kepolisian. Ya, itu kan bagian daripada degradasi kebinekaan ya dari sisi agama ya. Kayaknya deket kipas Kemudian angin nih dia. kenapa? Deket kipas angin. Kemudian belum lagi waktu itu terjadi di negara lain di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron ya dia juga sampai sekarang bahkan terkait dengan apa namanya masalah hijab dan Nabi Muhammad dan sebagainya itu bagian apa namanya tidak menunjukkan rasa nilai Bhinneka Tunggal Ika, salah satunya toleransi. Tadi kan Banis ya, salah satunya toleransi. Nah, berarti kok saya menarik garis merah guru-guru kembali lagi kepada pendidik kita yang dulu. Pendidik kita yang dulu itu berarti juga masih menjadi pendidik sekarang. Pendidik AWK yang dulu juga masih tetap menjadi seorang pendidik. Ini yang di apa ya? Ini yang salah di mananya, Mbak Anies? Yang salah itu dari sistemnya pendidikan, kalau sistem pendidikannya, atau pelaku daripada sistem pendidikan itu. Meskipun dari kasus-kasus kecil ya, kasus-kasus kecil, belum lagi kasus OPM dan sebagainya. Kalau kita menyisir wilayah timur, itu dulu Mbak Anies, nanti bisa dilebarkan lagi mungkin Mas Rian sama Mas Agi. Terima kasih banyak, Mas Alif. Monggo, Mas Anggi atau Mas Rian. Oke, saya juga boleh Mbak Anis. Makasih ya Mbak Anis ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anis ini hari ini ceria sekali ya. Ditambah dengan balutan balutan warna biru, wah, dinding cerah-cerah gitu. Temanya juga kebinekaan global gitu. Nah, ya semoga ini nggak menyimbolkan bahwa kemenangannya 0-2 kan, nggak juga kan. Makanya kursi saya agak saya tutupi kan, biar nggak kelihatan kalau saya pendukung 0-2 nanti kan, nanti Pak Prof ketawa-ketawa wah, nanti kan. Jadi gini Mbak Anis, justru saya tertariknya di yang Mbak Anis sampaikan tadi kan, kayaknya mudah-mudahan ini emang udah hasil penelitian ya Mbak ya, memang clear hasil penelitian ya. Ya, Memang wawancara dan observasi, Mas. kualitatif sekali kan kalau lihat dari datanya tadi kan. Mulai dari apa namanya, gimana sih detail pengajarannya, kemudian oh ternyata sekolah Indonesia Riyadh itu kan walaupun sebenarnya saya dibilang baru tahu sekolah Indonesia Riyadh itu kan ketika kuliah sama bareng-bareng sama Mbak Nis. Sebelumnya kan saya nggak tahu sekolah Indonesia Riyadh gitu. Nah, ternyata eh, itu adalah beberapa pointer ataupun tricky lah bagaimana kita mengenalkan budaya kita sendiri Indonesia khususnya itu di halayak yang lebih luas kan.
Dan itu keren kalau versi saya kan. Saya justru sekarang itu pengen penasaran sekali kan. Wah, kapan lah saya punya cita-cita pengen ke situ, ikut ngabdi lah maksudnya bisa ngajar juga. Tapi yang saya pengen konfirmasi justru di di toleransi budaya gitu nah. Kalau kita rujuk ke fenomena hari ini gitu lah. Kemakzulan terhadap beberapa budaya, walaupun ini udah nggak terlalu booming tapi masih tetap familiar terkait beberapa klaim-klaim kemarin kan, klaim-klaim budaya baik itu dari Malaysia atau sebagainya. Terutama saya coba kasih sedikit gambaran. Kami itu kan kalau tinggal di sini kan di Rejang Lebong. Rejang Lebong ini kan Provinsi Bengkulu yang dibilang terpencil enggak juga, eh, kabupaten kota lah bahasanya. Salah satu budaya kami itu kan identik dengan rumah panggung, dengan konsep rumpun Melayu. Sampai kemarin kepikiran eh, gara-gara ada satu atau dua cerita itu dimunculkan di filmnya Upin dan Ipin gitu nah. Gara-gara dimunculkan di filmnya Upin dan Ipin itu, jadi kami sampai menelusur, termasuk saya pribadi juga menelusuri, menelisik sebenarnya atau jangan-jangan yang digambarkan di detail baik itu rumah panggung, kemudian topi yang sering dipakai Atu Alang itu seolah-olah menggunakan simbol kami yang ada di budaya Rejang gitu loh Mbak. Jadi kayak cuulaunya itu kan sering dipakai sama Atu Alang itu kan simbol topi adat kami. Kemudian rumah panggungnya, kemudian mulai dari suasananya itu kayaknya Rejang Lebong sekali gitu nah. Akhirnya sampai kami mau melakukan diskusi sampai jadi juga telusuri kemarin itu apa namanya tim skenarionya, sutradaranya dan sebagainya, atau jangan-jangan ada orang dari sini kan sampai saya kepikirkan, oh kok bisa gitu ya, kok sama persis karena kan kami kalau di Rejang itu kan istilahnya rumah panggung itu kan ada tiang 9, kenapa tangganya di sebelah kiri, tangganya di tengah, tangganya di kanan, kamarnya dominan kemana, ruang tamunya seperti apa, itu kan kami detail sekali termasuk kancing baju kan. Oke, nanti dengan Mbak Anies bahas tentang kebinekaan global tadi, saya justru kepikiran tentang toleransi budayanya gitu. Mas saya gini, berbicara tentang toleransi budaya, kita punya standarisasi nggak gitu loh, Mbak? Standarisasi maksudnya, oh ketika ngomong budaya, oh batas kita memberikan dan dikatakan toleransi ini kan bukan hanya sekedar levelnya saling menghargai tok kan, karena kalau bahasa Mbak Anies tadi kan ada toleransi beragama, ada toleransi budaya, ada toleransi apa tadi, ada 3 poin kan, dan dari beberapa indikator termasuk tadi yang saya coba eh, screenshot itu tadi di bagian indikator Bhinneka Tunggal Ika dan nasionalisme kan ada. Bhinneka Tunggal Ika itu ada keagamaan, keberagaman global, gotong royong, berani, penyayang, pandai. Nasionalisme jadi ada 2, 4, 6, ada 8 poin. Kalau nggak salah saya screenshot tadi yang ditampilkan di Mbak tadi. Apresiasi saya ini keren. Pasti gini Mbak, selain saya pengen konfirmasi terkait tentang standarisasi dari toleransi global tadi, indikator Bhinneka Tunggal Ika dan nasionalisme dari yang udah Mbak Anies tampilkan tadi itu memang udah termaktub, maksudnya itu menjadi sesuatu yang harus dicapai di sekolah Indonesia Riyadh gitu nah, atau memang ini dalam artian indikator ini sekedar apa ya, dibilang konsep tok nanti salah gitu nah, tapi maksudnya tuh memang udah dipetakan, oh ternyata ini loh sejauh ini dari, kalau nggak salah saya barusan baca di Google itu sekolah Indonesia Riyadh itu sudah ada sejak tahun 1964. Nah, berarti kalau ini kan perjalanannya udah nggak singkat gitu loh Mbak. Berarti kan udah panjang kan. Anggaplah regenerasi hari ini kan udah kayak kata Mbak Anies tadi, udah ada dari generasi X, Gen Z sampai hari ini kita bilang generasi Alpha gitu. Nah, maksudnya kan pasti ada fase-fase perkembangan proses. Saya pengen penasaran Mbak Anies menceritakan minimal ada bahasanya itu sejarahnya gitu loh Mbak terkait tentang itu. Mungkin itu Mbak Anies. Makasih ya Mbak Anies ya senyumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian, monggo. Mas Anggi nggih. Suarane dereng medal Mas. Oh, yes. Jadi Ya, baik, mute. terima kasih. Iya, Nggak usah ngomong Mas Anggi, diem aja. baik, terima kasih Mbak Anies. Masya Allah luar biasa presentasinya. Dan terima kasih para Prof. Sangkot dan teman-teman Ca Agus dan Ca Alip. Ini menarik sekali, jadinya saya ingin menggelitik sebenarnya. Dan apa namanya ya
Jadi gini sebenarnya ya, kalau kalau mungkin mohon koreksinya Prof ya. Jadi ketika kita belajar kebinekaan, ketika kita belajar Pancasila, maka efeknya akan menjadi jiwa nasionalisme. Jika kita ingin belajar agama, maka efeknya dia akan menjadi anak yang soleh dan soleha gitu ya, kurang lebih ya. Nah ini lagi ini nih, lagi apa namanya? Maka dia akan menumbuhkan jiwa nasionalisme yang sangat tinggi kepada negaranya. Oke, baik. Eh maka yang lebih yang lebih penting lagi adalah dari beberapa yang tadi sudah disampaikan sangat bagus sekali gitu ya. Namun ada yang sebenarnya saya ingin tanyakan gitu ya terkait sekolah Indonesia Riyadh ini ataupun dengan fenomena yang terjadi pada hari ini adalah gini. Setelah kesini-sininya, setelah ya mungkin ya tahun 2000-an gitu ya, situs tempat sejarah itu sudah tidak lagi dikunjungi oleh apa namanya, oleh pelajar gitu ya. Sangat sedikit sekali. Bahkan kalau kita ketahui, ini sebenarnya bagian dari bagaimana cara menumbuhkan nasionalisme dengan mengunjungi tempat-tempat di mana memang itu menjadikan pusat sejarah orang-orang kita terdahulu. Salah satu contoh adalah negara Jepang. Negara Jepang itu dia bisa berdiri karena ingat sejarah, karena dulu dibom oleh Hiroshima itu. Ya kan? Sehingga dari situlah, dari dibom Hiroshima itu, Hiroshima maka dan warga Jepang, Nagasaki. oh Hiroshima Nagasaki ya apa? Hiroshima dan Nagasaki. Mas Oh Ali iya iya, jangan ganti-ganti. enggak soalnya kalau di Jepang hancur kayak gitu, kalau di Indonesia itu karena bon gitu ya, Karena bon utang gitu ya, Yang penting bukan hancurnya Nagasari. utuh ya Nagasari. hancuran negara itu, hancuran negara Jepang itu kan karena emang bom itu ya. Kalau di sini karena bon ya, bon utang. Ini lucu, ya lucu sekali. Arti gini, memang satu sisi negara Jepang itu dia dalam secara kurikulumnya bagaimana untuk menciptakan satu jiwa patriotisme, nasionalisme tinggi, salah satunya dia mengunjungi ya memang tempat-tempat yang sekiranya itu menjadikan sejarah bagi itu. Setelah dari situ, maka siswa akan diajarkan bagaimana dia mengingat masa perjuangan orang-orang terdahulu untuk membela Jepang gitu. Itu satu. Di Singapura juga sama. Ya kalau saya baca tadi, Singapura juga sama. Salah satunya adalah bagaimana pendidikan untuk menumbuhkan satu jiwa nasionalisme itu adalah dengan cara mengunjungi ya situs-situs yang sekiranya itu menjadikan apa namanya, pendidikan pengalaman di orang-orang terdahulu gitu ya, sejarah-sejarah terdahulu. Nah ini menarik. Dan kemudian ya kalau kita kita masukkan ke dalam apa namanya, dalam Al-Quran gitu ya, justru Al-Quran itu Masya Allah gitu, sekitar 80% itu semuanya terkait masalah Al-Quran, cerita, kisah orang-orang terdahulu. Nahnu naqussu 'alaika minal qasasi anbiya dan seterusnya. Jadi kebanyakan Al-Quran itu bercerita tentang 80% tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dimana memang yang itu harus kita sebenarnya pahami juga sebagai apa? Menumbuhkan rasa keimanan, menumbuhkan ketakwaan supaya kita tidak terjadi seperti umat-umat terdahulu gitu dan seterusnya. Dan apalagi kalau kita memang teman-teman umroh gitu ya, maka itu akan kita mengunjungi mana situs-situs yang sekiranya itu yang bisa menaikkan iman kita gitu. Ya salah satunya perang Uhud, ya di situ ada lokasi di mana umat Islam itu ya di perang Uhud itu kurang lebih 1.000 ya melawan 314 gitu ya. Maaf 1.000 melawan 3.000, umat Islam 1.000 ya umat kafir 3.000, dan di situ 1 berbanding 3 itu ternyata menang dalam sejarah itu gitu. Begitupun di situ ada ya masih masih utuh gitu ya. Apa namanya tempat di mana apa memanah gitu dan seterusnya. Nah, ini juga menarik. Artinya ketika memang apalagi kalau di Jakarta itu ada namanya Museum Fathahillah. Yang di mana dulu ya saya juga agak kurang mengerti juga ya apa nama sejarah dari Fathahillah. Namun paling tidak itu
akan tergerus dengan emang perkembangan zaman, nggak tahu seperti apa ya. Karena memang mungkin di dalam kurikulum kita juga kita dibahas hal itu, atau mungkin memang sejarahnya juga sudah nggak ada gitu, sudah ditutup-tutupi dengan apa gitu ya. Nah ini juga ini. Nah akhirnya apa yang terjadi? Nah akhirnya sebenarnya ya, ini sangat penting. Lalu bagaimana sekolah Indonesia Riyad ya dengan jauhnya luar biasa untuk menumbuhkan nasionalisme itu salah satunya adalah dengan mengunjungi situs-situs yang sekiranya bisa menjadikan pelajar numbuh jiwa nasionalismenya sangat tinggi kepada negara Indonesia. Itu sebenarnya sih yang ini menarik juga soalnya ya. Karena kalau dilihat dari sekarang ya udah mungkin study tour-nya atau study banding atau ini tur-turnya pelajar tuh sekarang ya udah nggak ke tempat-tempat yang sekiranya menjadikan warisan atau apa namanya sejarah. Itu mungkin lebih kepada happy fun gitu ya ke kalau di sini ya ke Dufan gitu ya kalau di Jakarta itu. Mungkin kalau di Lampung apa gitu. Nah, katanya healing healing dan seterusnya. Nah, ini juga masalah juga bagi kita bagaimana sih sebenarnya konsep yang harus diterapkan juga bagi sekolah salah satunya dengan pendidikan pengalaman ya mengunjungi situs-situs menjadi sejarah. Itu sih yang bisa sedikit di-sharing dah kurang lebihnya ya. Terima kasih Mbak Anis, Prof. Sangkot. Terima kasih Mas Alif, Mas Rian, dan juga Mas Anggi. Prof, izin apakah saya boleh menanggapi lebih dulu sebelum nanti masukan berasal dari Prof. Sangkot? Iya, silakan. Oke, terima kasih Prof. Izin kita berdiskusi ya Mas Alif, Mas Rian, dan juga Mas Anggi. Barangkali apa yang saya sampaikan nanti masih menimbulkan tanda tanya, kita lanjutkan lagi. Nah, terkait kasus yang sempat viral ya, saya juga melihatnya dari media sosial tentang AWK yang mempermasalahkan penggunaan hijab yang saya pahami masuk ke Bali yang notabene mereka merupakan mayoritas menganut kepercayaan Hindu. Kemudian yang kedua tentang Presiden Prancis tadi yang juga mempermasalahkan tentang hijab. Yang pertama, tadi yang sempat disinggung oleh Mas Alif adalah terkait dengan pendidik. AWK ini bisa jadi juga menjadi guru generasi saat ini. Nah, apakah guru tersebut yang menjadi, yang saya pahami dari pernyataan Mas Alif, apakah guru tersebut yang mendasari apa pernyataan AWK saat ini, ataukah memang pengaruh pemahaman lain yang menjadikan sikap tersebut menjadikan dia menolak pemeluk agama lain gitu, intoleran ya maksudnya. Nah, menurut saya secara pribadi AWK ini merupakan contoh dari oknum saja, bukan mayoritas dari hasil didikan peserta didik pada waktu itu. Barangkali ini yang tadi sempat saya singgung dalam pemakalah dalam apa namanya dalam artikel tadi yang menyebutkan bahwa ketika dia terlalu mengkuatkan atau terlalu membaikkan apa yang menjadi kepercayaannya, maka itu merupakan awal dari perpecahan. Jadi artinya apa yang dilakukan AWK itu saya rasa bukan hasil dari fanatisme. ya, itu menjadi fanatik belaka, bukan keseluruhan dari masyarakat Bali pada umumnya. Kemudian yang kedua terkait dengan Presiden Prancis, izin menyampaikan, kadang saya juga mengikuti kelas hubungan internasional yang dilakukan oleh suami saya. Jadi ketika mengajar saya juga ikut mendengarkan. Dan kebetulan ada komentar tentang apa
apa ya, sentimen anti-Smith tersebut. Jadi yang pernah saya pahami adalah bahwa yang dilakukan oleh Presiden Prancis tersebut merupakan kegiatan politik yang tidak berhubungan dengan penghormatannya terhadap perbedaan. Jadi karena mayoritas masyarakat Prancis itu non-Muslim, maka dia melakukan itu agar ketika pemilu dilaksanakan lagi, dia mendapatkan perhatian yang lebih dari para pemilih. Itu yang saya pahami dari kelas yang pernah saya dengar. Nanti mohon diskusi lanjut jika memang kurang tepat. Kemudian Mas Rian, diskusi kedua dari Mas Rian terkait yang pertama tadi, kami menyambut hangat pengabdian dan juga mengajar secara langsung di Sekolah Indonesia Riyadh, Mas Rian. Monggo kami dengan tangan terbuka menyambut. Kebetulan saat ini ada rektor dan juga jajaran dekanat dari UNESA yang sedang Sama berkunjung tiket pesawatnya, Cak, nanti, Cak. di 3 sekolah. Selain itu, saat ini ada yang sedang melakukan MBKM, itu ada dari Universitas Indonesia dan juga Universitas Sumatera Utara. Universitas Indonesia ini ada 18 mahasiswa yang tersebar di 3 sekolah tadi. Kalau yang Universitas Sumatera Utara itu ada di Sekolah Indonesia Riyadh. Jadi kami terbuka dan monggo silahkan. Kami sangat senang karena sejujurnya anak-anak kita sangat perlu informasi baru, tidak hanya berasal dari guru mereka, tapi juga dari praktisi dari berbagai latar belakang keilmuan. Nah, Betul, tiket PP, Cak, tiket PP, Cak. nah itu Nggak mohon jelas dia. tadi terkait dengan indikator Bhinneka Tunggal Ika dan terkait dengan kebinekaan global ya dari film Upin Ipin tadi ya. Mungkin saya salah, tapi yang pernah saya dengar penulis Upin Ipin itu orang Indonesia ya. Jadi barangkali eh, memang benar apa yang dikatakan Mas Rian tadi bahwa apa yang ditampilkan itu merupakan kebudayaan Indonesia gitu. Mungkin saya salah ya. Pencaplokan budaya. Waktu awal-awal dulu saya pernah mendengar penulisnya merupakan orang Indonesia. Nah, tapi ketika kami misalkan berkumpul ya dengan teman-teman dari Malaysia dalam sebuah kegiatan, mereka itu tidak memiliki sikap yang sebagaimana diperlihatkan di media gitu. Malah mereka itu lebih sering, teman-teman dari Malaysia, dari kedutaan Malaysia itu lebih sering berbicara tentang beragam sekali ya masakan di rumahmu di Indonesia itu. Saya yang paling suka adalah bakso misalkan gitu. Jadi bukan mereka yang mengakui bahwa oh bakso itu dari negara kami enggak, tapi mereka itu mengkonsumsi bakso dari warung Indonesia, misalkan seperti itu. Itu yang terjadi secara personal ya. Nah, yang terjadi secara umum itu berbeda lagi. Berikut tentang bahasa ya yang kemarin sempat viral bahwa bahasa Indonesia juga menjadi salah satu poin yang tidak disetujui oleh mereka. Nah, yang menjadi poin penting dari apa yang disampaikan Mas Rian adalah indikator Bhinneka Tunggal Ika apakah sudah ada di Sekolah Indonesia Riyadh. Nah, sebenarnya saya belum secara spesifik, Mas Rian, mewawancarai pendidik di sana tentang indikator tersebut. Tapi saya mencari sumber dan mencocokkan apa yang saya observasi, apa yang menjadi wawancara saya, itu cocok dengan yang indikator yang saya temukan ini. Jadi sebenarnya indikator ini seharusnya masih bisa dijelaskan dengan contoh-contoh yang sudah terjadi di Sekolah Indonesia Riyadh. Bagaimana semangat nasionalisme itu terwujud dalam kebinekaan yang mereka
mereka terapkan gitu. Jadi menurut saya ini menjadi masukan bagi perbaikan makalah saya. Nanti bisa dilanjutkan dalam sesi diskusi lanjut. Saya ingin beralih ke Mas Anggi. Eh, Banyak sekali materi yang disampaikan oleh Mas Anggi hari ini dan saya sangat setuju tentang bahwa semangat nasionalisme itu memang harus ditumbuhkan dengan salah satunya mengunjungi tempat sejarah. Jika tadi diceritakan bahwa Jepang, Singapura, dan juga kisah-kisah dalam Al-Quran itu 80% merupakan kisah orang-orang terdahulu yang kita itu diingatkan agar tidak melupakan sejarah, dan dari sejarah itu sebenarnya kita bisa memperbaiki pengalaman kita di masa yang akan datang. Nah, eh, tapi selain pengalaman dari negara lain tersebut, saya ingin mendiskusikan di sini juga bahwa misalkan Belanda telah melakukan penjajahan yang dalam sejarah IPS kita tertulis 350 tahun ya Mas Anggi. Tapi dalam sejarah tersebut Belanda juga meminta maaf ke Indonesia bahwa telah melakukan tindakan pada hari ini. Dia meminta maaf atas sejarah buruk yang telah ditorehkan negaranya kepada Indonesia. Itu juga menjadi sebuah diskusi baru ya, bahwa setiap negara itu tidak hanya mengajarkan kepada peserta didik tentang nilai-nilai positif dari perjuangan negaranya, tapi juga ada negara tertentu seperti Belanda yang mampu memiliki sikap sangat terbuka untuk meminta maaf. Meskipun nanti selanjutnya seperti apa, namun ini bisa menjadi informasi baru yang bagus bagi peserta didik. Dan sebagai informasi, saat ini di Jeddah, di kota Jeddah, terdapat museum yang dirancang oleh Belanda yang di dalamnya terdapat sejarah-sejarah negara kita Indonesia, utamanya sejarah haji mulai dari awal dulu. Jadi beberapa bulan yang lalu kedutaan Belanda itu memberikan semacam kesempatan kepada KBRI Riyadh atau kepada masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan museum itu dengan baik dalam rangka seminar dan lain-lain. Itu di antara informasi yang terbaru. Nah, pertanyaan utamanya adalah bagaimana SIR untuk menumbuhkan nasionalisme agar cinta Indonesia. Yang pertama, terkait dengan cinta kepada agama ya, ingin saya sampaikan tadi menyinggung Mas Anggi yang menyebutkan tentang umroh. Ada situs Uhud dan juga lokasi Ka'bah sebagai tempat tawaf dan juga sa'i. Maka Sekolah Indonesia Riyadh juga melakukan itu, Mas Anggi. Jadi setiap akan memulai ujian, mereka bersama-sama, misalkan ini yang baru terjadi akhir akhir Desember kemarin, kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMA didampingi oleh guru dan wali murid itu melakukan doa bersama dengan cara melakukan umroh. Jadi pengenalan dan menumbuhkan cinta terhadap agama Islam itu juga diterapkan dengan cara demikian. Yang kedua, bagaimana SIR menumbuhkan nasionalisme agar mencintai Indonesia. Nah, ini yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah pada umumnya di Indonesia. Jika dulu saya saya belajar di salah satu madrasah di Blitar, Jawa Timur, waktu itu ada Dharma Wisata berangkat ke Borobudur dan kemudian diminta untuk membuat makalah. Itu merupakan cara sekolah untuk meningkatkan nasionalisme agar mengenali budaya yang sudah ada yang merupakan warisan nenek moyang. Namun yang terjadi di SIR ini sangat berbeda ya Mas Anggi. Kalau masyarakat anak-anak di Indonesia diperlihatkan video atau foto tentang Borobudur ataupun Prambanan atau berbagai peninggalan lainnya, misalkan
candi-candi di Blitar ataupun Kediri, maka anak Indonesia sudah menyatakan itu biasa. Tapi anak-anak di sini sangat antusias, Mas Anggi, meskipun itu hanya sekadar foto ataupun video. Karena mayoritas dari mereka yang dalam presentasi lain saya sudah pernah sampaikan, jarang atau bahkan belum pernah datang ke Indonesia. Sehingga kehadiran guru dari Indonesia, kehadiran mahasiswa KKN, PLP ataupun eh, kegiatan MBKM dan juga dosen-dosen dari Indonesia ini menjadi sebuah surga ya bagi mereka ya, karena mereka mendengar secara langsung baik informasi lisan maupun tulisan, mereka sangat antusias. Jadi seperti kemarin misalkan mahasiswa UMY yang baru selesai KKN di SIR dan saya berdialog dengan mereka, mereka menyatakan bahwa ini udah nggak antusias lagi Bu kalau saya menyampaikan ini di Indonesia, tapi di sekolah Indonesia Riyadh berupa gambar dan video mereka sangat tertarik. Nah, eh, saya rasa ketertarikan itu yang menjadi titik awal dari semangat nasionalisme yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jadi dalam kesempatan ini juga jika Prof dan juga teman-teman semua akan melakukan misalkan pengabdian masyarakat atau lainnya, atau sedang umroh, mohon perkenannya untuk membagi ilmu dan wawasannya kepada anak-anak Indonesia yang sekolah di SILN Arab Saudi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Um, um, saya kembalikan ke Prof. Sangkot. Terima kasih Prof. atas kesempatannya. Ya, ya, saya kira sudah banyak ya sampaikan ya Bu Anis tentang ini. Saya tadi ya mungkin catatan saya di sini karena tadi di awal bahwa target karya ini memang dipublish ya di ya. Itu mungkin yang perlu kalau yang konten-konten tadi ya saya kira di situ mungkin sudah merupakan hasil laporan secara lisan ya bagaimana kondisi pendidikan di RIS ya RIS SIR terbalik ya SIR itu pelan artinya. Enggak lah. Sekolah Indonesia Riyadh ya. Iya. Mungkin satu ada yang ke Ibu Anis. Di situ daftar pustaka itu ada nama saya. Sebetulnya bukan saya itu ya. Di daftar pustaka. Saya memasukkan nama Prof di Mendeley itu saya masukkan ke report gitu Prof, karena kemarin saya mencatat apa yang disampaikan Prof. Sangkot Artinya dan kuliah sebelumnya. Bukan karya itu ya, bukan tulisan ya. Ya, kuliah ya Prof. Iya. Oke, baik. Jadi terkait dengan tema besar kita, judul besar dari Bu Anis ini tadi itu Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks pendidikan kewarganegaraan ya di Sekolah Indonesia Riyadh, Saudi Arabia. Mungkin yang perlu nanti disampaikan di sini di latar belakang itu Bu ya. Jadi latar belakang itu biasanya apa yang khas, apa yang unik di dalam pendidikan kewarganegaraan ya di SIR itu ya, itu yang perlu disampaikan di awal. Oh iya. Ya kan, apa sih yang khas, yang unik, gitu ya. Sehingga mungkin berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan mungkin kalau perlu di Indonesia, tapi di sana ada ciri khas karena dia berada di sana gitu kan.
yang sudah penuh dengan campur berbagai macam tradisi budaya ya yang ada di Timur Tengah gitu. Nah, kemudian apalagi misalnya apa yang khas yang unik dan apa yang menarik. Oh ya. Mungkin tadi dalam diskusi tadi itu ya beserta itu sudah ada mungkin beberapa hal yang menarik. Nah, itu dideskripsikan secara global singkat di latar belakang. Oke, sampaikan itu apa yang menarik. Ya, Prof. Apa yang menarik dalam konteks pendidikan anak terutama. Ya. Kemudian mengapa diteliti? Nah, ini juga perlu disampaikan. Mengapa itu penting atau urgent diteliti dalam konteks pendidikan kewarganegaraan anak? Nah, itu disampaikan. Nah, yang paling utama lagi apa problem atau masalahnya. Jadi problem akademiknya harus tergambar di situ. Nah, jadi nanti supaya apa ya data yang sudah begitu banyak tadi apa ya menariklah untuk dibaca begitu ya. Secara tertulis mungkin perlu dinarasikan secara baik itu ya. Ya, Prof. Ya. Nah, kemudian apa problemnya nanti sampai kepada apa namanya apa yang menjadi rumusan masalah Ibu ya. Ya, Prof. Jadi problem itu adalah adanya missing ya antara dasain dan dasolen kan begitu ya kira-kira. Ya. Ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Ya, Misalnya ya, di siri itu seperti apa itu ya. ya, Prof. Apakah yang di sana itu kenapa sih mereka suka apa cinta kepada Indonesia begitu ya? Apakah memang tadi apa ya rasa rindu atau sebagainya lah itu kan mungkin. Sementara yang di Indonesia sendiri udah bosen ya kelihatannya, jenuh dia kan. Karena sudah Jadi melihat setiap hari. ya. Nah kemudian yang berikutnya nanti teori, ada teori ya konsep. Konsep di situ mungkin kalau rambu-rambunya bagaimana sebetulnya konstruksi Iya, aku lupa. pendidikan nilai dan ideologi itu rambu-rambunya untuk mencari referensi. Bagaimana strategi penanaman nilai, penanaman ideologi dan lagi masuk kepada penanaman ideologi sebuah negara. Ada itu mestinya ada teorinya. Apalagi ini untuk anak-anak pendidikan dasar kan. Nah, ini tadi mungkin Ibu kalau sekolah-sekolah Indonesia Riyadh itu termasuk semua jenjang ya itu ya tadi yang Iya, Prof. disampaikan ya. Dari TK Karena sampai juga SMA, Prof. ada SD, Dari SMP, ya, SMA ya. dari TK, Prof. Dari TK bahkan. Nah Iya. itu gimana? Nah, teorinya seperti apa? Nah itu nanti perlu kalau memang itu mau dibuat menjadi sebuah karya yang dipublis, dipublikasi. Banyak mungkin yang perlu disampaikan nanti di situ ya. Pendidikan nilai, ideologi negara, bagaimana strategi dan langkah-langkah pendidikan gitu ya. Problematika sendiri dalam pembelajarannya seperti apa. Mungkin itu akan ditemukan nanti di dalam konsep-konsep itu. Nah, yang berikut adalah analisis. Ada yang disebut dengan analisis data. Jadi data yang ada di lapangan itu nanti kemudian dianalisis berdasarkan kerangka teori. Ya mungkin tadi secara informatif ya memang apa ya menarik, tapi kalau ketika itu dibuat menjadi sebuah karya ilmiah memang tidak semudah itu menyampaikannya kan begitu ya, harus sistematis, harus bahasa yang baik Indonesia, kemudian ada analisis, ada kesimpulan dan sebagainya gitu ya. Iya, Prof. Nah, mungkin kalau untuk menjadi tulisan paling tidak bisa menjadi 20 lembar kan. Mungkin Iya. nanti ditranslate ke bahasa Inggris itu juga bisa nanti sekitar lebih kurang lah itu ya, itu bisa yang menyesuaikan nanti kepada selingkung jurnal yang dituju kan.
jurnal apa kan gitu ya. Iya, Prof. Oke, nah itu nanti perlu disampaikan. Kemudian terkait dengan tadi referensi, mungkin cobalah referensi yang ya jangan terlalu lama begitu ya. Iya, Mungkin Prof. paling lama 5 sampai 7 tahun lah ya untuk data informasi kan gitu ya. Kecuali teori-teori bakunya ya, teori-teori ada apa-apa itu memang banyak buku-buku bagus bahkan diterbitkan tahun-tahun baholak ya kan, yang sangat monumental misalnya kan. Nah itu nanti Ibu bisa masukkan di situ. Memang menulis tidak semudah berbicara ya kan. Nah, menulis tidak semudah berbicara. Ya mungkin tadi banyak yang menarik ya, tetapi bagaimana ini dinarasikan dalam sebuah karya ilmiah yang juga tetap menarik dibaca gitu. Nah itu yang sulit kadang-kadang. Sebab tradisi kita ini banyak tradisi oral kan, bukan Iya. tradisi writing kan. Semua itu yang disampaikan itu ketika ditulis menjadi kurang enak didengar ya. Nah Siap, ini Prof. kebiasaan saja. Makanya membiasakanlah dengan menulis berdasarkan konsep teori data, analisis, kesimpulan. Nah itu jadi kesimpulannya bisa ditarik secara induktif maupun secara deduktif. Monggo lah nanti itu masalah lain. Iya, Prof. Ya, ya kembali kepada Indonesia dan terutama Timur Tengah. Saya kira kedekatan ya. Saya melihat, saya tidak tahu ya betul. Kedekatan antara Timur Tengah dan Indonesia itu sebetulnya faktor agama. Jadi Islam mayoritas itu yang membuat mungkin ya. Kalau budaya mungkin saya tidak tahu. Ya. Jadi makanya jadi kedekatan antara Timur Tengah dengan Arab itu ada di situ yang pengikat yang luar biasa mungkin Islam itu ya. Islam itu saya kira. Akan nanti ada di dalamnya macam-macam lah itu ya. Nah bisa jadi ibu juga misalnya berangkat dari situ ya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi pemikiran atau sikap siswa yang sesungguhnya ya terhadap Indonesia, apalagi mereka mungkin yang belum pernah ke Indonesia kan gitu ya. Ada Bu ya, banyak ya. Apa rata-rata orang Indonesia yang sudah punya keluarga, misalnya seperti ibu pindah ke sana kan gitu ya. Mereka sudah pernah tinggal di Indonesia kan gitu ya. Ada nggak yang asli ya belum pernah ke Indonesia misalnya? Iya, Prof, izin menyampaikan bahwa eh, mayoritas yang berada di sini adalah putra-putri pekerja migran. Ada pekerja migran itu yang memang membawa anaknya dari Indonesia, kemudian pindah ke Arab Saudi dan kemudian anaknya sekolah, dan juga ada pekerja migran baik itu laki-laki ataupun perempuan kebetulan menikah dengan warga Arab Saudi ataupun negara lain tapi yang berdomisili di Saudi, sehingga banyak dari mereka sejak lahir berada di Arab Saudi namun menyandang status sebagai warga negara Indonesia, Prof. Jadi eh, yang saya maksud dengan pemikiran kecintaan itu misalkan seperti ini. Anak-anak SMA di sini yang memang kelahiran Arab Saudi itu memiliki potensi untuk melanjutkan jenjang perkuliahan tidak hanya di Arab Saudi namun bisa juga di negara maju lainnya. Misalkan yang di sekolah Indonesia Syariat, misalkan kakak kelas yang 2 tahun kemarin itu ada yang diterima di Kanada. Tapi ada beberapa siswa yang kelahiran Saudi namun warga Indonesia itu lebih memilih untuk bersekolah di Indonesia, melanjutkan kuliah di Indonesia. Dan alasannya sangat jelas karena ya mereka ingin tahu lebih dalam tentang Indonesia gitu, Prof. Jadi mungkin itu seperti hal yang uh, sedikit tidak masuk akal ya, tapi kenyataannya demikian. Jadi ada banyak anak-anak di 3 sekolah ini yang kemudian sekolahnya di UNESA, ada sekolahnya di UI, ada di kampus-kampus lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka memilih Indonesia karena salah satunya
kecintaannya tersebut, misalkan pengen makanannya setiap hari makanan Indonesia. Atau ada juga yang ini salah satu putri dari guru di sini, Prof. Saking lamanya di Saudi, mereka itu belum pernah melihat sungai secara langsung. Jadi katanya cita-citanya kalau nanti ke Indonesia pengen lihat sungai secara langsung gitu, Prof. Itu hal yang eh, saya nggak pernah membayangkan sebelumnya, tapi nyata gitu. Iya, Terima kasih, betul. Prof. Kalau Pak Anggi itu lah tiap hari lihat sungai itu ya. Sungai ilmu, Prof. Sungai ilmu. Makanya surga itu dideskripsikan dengan sungai ya. Sungai ya. Tajri min tahtial anhar katanya. Mungkin mereka bagi yang tinggal di sana menarik ya. Apalagi Pak Agus yang tinggal di Bengkulu, waduh. Sungai Musi kami, Bro. Iya. Kadang-kadang kalau sudah musim hujan, musim meluap sungai, bukan lagi keindahan ya. Kalau tinggal menyebut sungai ya banjir, musibah. Ada sungai di mana-mana berarti. Iya. Nah itulah nanti Bu. Jadi perlu juga misalnya Ibu mendeskripsikan varian-varian dari siswa itu, ya kan? Nah varian-varian siswa itu kan ada yang lahir di sana, ada yang dibawa oleh tenaga-tenaga imigran macam-macam itu kan. Nah itu perlu lah nanti untuk penyempurnaan. Nanti begini, setelah itu nanti kita lihat bagaimana sebetulnya guru mengajarkan katakanlah konsep-konsep kebinekaan itu, katakanlah secara khusus dan ideologi negara lah secara umum. Gimana dia mengajarkan ini kepada mereka yang belum pernah melihat sama sekali, atau mereka yang sudah pernah tinggal di Indonesia. Di situ varian-varian yang menarik di situ kan. Bisa diklasifikasi perbedaan-perbedaan. Ya mungkin secara teoritis ada ya, nah, itu bisa nanti menjadi menarik. Bagaimana guru mengajar itu di sana. Oke. Ya biasalah gara-gara apa namanya. Iya memang mungkin itu salah satu lah ya, cinta tanah air ya. Cinta tanah air dengan bagaimana berkontribusi terhadap tanah air ya memang lah ya. Ini cita-cita dari semua civic education begitu ya kan. Okay. Kemudian tadi ada ya saya kira tadi diskusi-diskusi tadi yang mungkin ya kasus-kasus anulah ya, ada tadi terkait dengan penistaan macam-macam ya saya kira itu masalah udah banyak begitu ya. Suka dan tidak suka terhadap Indonesia yang memulai itu masalah lain. Teori pendidikan, iya. Iya, saya kira sudah itu Bu mungkin ya sudah banyak tadi dibahas lah ya. Kita mendengar informasi saja. Sekarang ini sebab ini sangat kasuistik ya. Artinya studi kasus yang ada di apa namanya di SIR ya yang ada di Riyadh ya khusus terkait dengan pembelajaran Indonesia di sana. Iya, kemungkinan begini alangkah juga lebih baik ya tema-tema oke. Kalau seperti ini memang tema yang ada di RPS ya, cuman dikaitkan dengan konteks sana ya. Saya kemarin baru tahu kalau ini hanya beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, 5 orang ini. Karena mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihan. Ya, pilihan, Prof. Pilihan ya namanya. Pilihan, terus pilihan, Prof. Pilihan yang itu memang dekat kepada disertasi. Kalau disertasi ya. Ya, Prof. Oke, jadi maksud saya begini, perlu juga mungkin nanti begini, setiap Bapak Ibu presentasi, ya kan,
mungkin alangkah baiknya juga Ibu, Bapak itu menyampaikan kira-kira yang mau dibahas disertasi itu apa. Memang idealnya kemarin Bapak Ibu kan sudah pasti mengambil tema itu ya, sehingga mata kuliah ini menjadi pilihan untuk mendukung tesis proposal disertasi. Supaya mungkin nanti lebih efektif juga, tidak sekadar hanya formalitas mengambil mapel ini. Supaya nanti kita bisa berdiskusi di mana diletakkan informasi mata kuliah ini, di mana angle ketemunya dengan proposal Bapak Ibu. Gitu. Jangan nanti, oke lah ini mata kuliah seperti ini, ya hanya dikait-kaitkan saja, jangan seperti itu kan, alangkah sayangnya gitu. Tapi status mata kuliah ini terkait dengan judul calon proposal Bapak Ibu itu di mana nanti itu. Sehingga kita nanti bisa dengan Pak Soleh juga memberikan masukan. Jadi tidak terlalu lepas dari proposal Bapak Ibu. Nah, silakan Gimana nanti. kalau bahas disertasi aja, Prof? Masing-masing. Bagaimana? Kalau kita membahas disertasi saja selama perkuliahan kita, Prof. Jadi tidak ada tema-tema itu, Prof. Jadi memang langsung menusuk ke dalam disertasi kita gitu, Prof. Iya, makanya enggak, saya kira tidak lagi begitu karena ini sudah menjadi ya, dan juga sudah menjadi sebuah RPS ya. Nanti namanya bukan lagi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, tetapi Iya, nanti itu seminar jadi proposal. seminar proposal ya. RPS di bawah tangan aja, Prof. Nah, enggak, nanti RPS. juga kita juga ada laporan di SIA. Oh ya, baik. Kalau saya justru menganggapnya mata kuliah pilihan itu bukan sekedar hanya support ke proposal disertasi justru. Kalau yang ada di pikiran kami kemarin kan asumsi awalnya itu bagaimana mata kuliah keilmuan itu menjadi salah satu indikator penguat juga. Karena Iya. di 5 mapel umum di pendidikan dasar itu kan selain Bahasa Indonesia Matematika salah satunya adalah kewarganegaraan. Iya, Nah, iya. mengapanya Ya, kita memilih indikator pendidikan kewarganegaraan itu ya harapannya nanti biar kita ketika mengajar pun di kampus bukan cuman pakar di bidang satu mata kuliah gitu. Nah, harapannya kan bisa bisa memasukkan ataupun internalisasi juga. Oh ternyata ketika mengajar PKN pun juga kita bisa gitu harapannya kemarin itu, Bro. ya, apa ya. Makanya ya dua-duanya lah kita dapat gitu. Syukur-syukur kalau dua-duanya kan, Bro. Di dua-duanya lah ke disertasi juga dia berkontribusi, ke kompetensi kita juga dalam berkontribusi gitu. Soal nanti ujung-ujungnya endingnya kan Bapak ini menjadi dokter apa, nah, itu nanti lihat dari disertasinya. Gitu. Ya saya kira begitu bisa. Artinya selintas saja disampaikan, bukan menjadi makalah khusus bahas disertasi, tidak. Iya betul. Minimal kita tahu Pak ini bahasnya supaya nanti tetap diarah-arahkan ke sana. Maksud saya begitu. Jadi ibaratnya malah justru disertasinya yang di balik layar, bukan mata kuliah ini. Ya. Ya monggo lah nanti itu gitu. Ya oke, saya kira itu untuk komentar ya Ibu Anis. Ya. Kemarin dengan Pak Soleh apa materinya? Belum jadi, Prof. Kalau kemarin dengan Pak Saleh Baru itu P5 PPRA. Awal PPRA, kemudian pekan lalu itu kita off dulu Prof Sangkut. Karena ada pengawas, Prof, katanya. Ada BPK ke kampus ya. Ada BPK, ya betul. Karena dia di SPI kan, Bro? SPI. Ya, berarti besok udah bisa masuk beliau. Besok, Prof. Ya, besok saya kira bisa masuk. Ya, jadi mungkin ke depan seperti itulah. Jadi tetap makalah-makalah ini disandingkan dengan tema-tema RPS Bapak Ibu lah, apapun yang kita bahas. Supaya itulah ada berkontribusi ke semua aspek ya, kebutuhan kita. Saya kira begini, kalau
kalau kita misalnya mengambil mata kuliah ini, memang ini banyak kepada konten sebetulnya. Konten. Ada beberapa juga program studi itu yang mereka tidak mengambil, tetapi mereka lebih fokus kepada misalnya meteorologi gitu ya. Nah, meteorologi. Nah, kalau ini memang banyak penguatannya di konten. Di konten kewarganegaraan yang itu nanti disertasi Bapak Ibu juga membahas tentang itu. Tema besarnya. Jadi dia banyak penguatan kepada konten, bukan meteorologi saya kira ini. Nah, ya. Baik, saya kira begitu Pak Ibu, Bu Anis ya. Makasih banyak Prof. Tadi masukannya sudah saya catat, insya Allah akan diperbaiki. Kemudian nanti dikirim lagi ke Prof. kalau sudah sesuai. Ya, boleh. Ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Oke. Saya kira begitu ya Pak Anggi, Pak Agus, Bu, Siap, Prof. Pak Siap, Prof. Ibu Rita, Oke, siap Prof. Iya, Prof. Pak Maulidin. Nah, Tapi memang iya sih Prof, sebenarnya proposal disertasi saya juga mencangkut pendidikan kewarganegaraan. iya. Iya, jadi sebenarnya ada korelasi antara pemilihan bidang studi ya terkait disertasi yang akan dibuat. Ya, bagus. Ya. Mungkin nanti di tengah jalan banyak nanya terkait masalah disertasi, Prof. Iya, kita tetap usaha bagaimanapun endingnya kita ke sana. Kalau yang lain ini hanya prosesi aja kan. Iya. Kalau saya malah nggak nyambung sama disertasi, Prof. Saya karena suka nggak nyambung. Saya lebih ke ini. Dan tentang ini, Prof, tentang PRB kan, pengurangan risiko bencana kan. Cuman karena suka aja kan dengan kewarganegaraan kan, biar jiwa-jiwa nasionalismenya itu makin kental kan. Itu bagian daripada kebijakan nasional. Kalau bukan. Iya, paling tidak kita bisa lulus nih S3 ya, amin. Iya, amin ya Allah. Amin. Jangan berlama-lama gitu aja. Iya, Prof. Baik, mohon dibantu, Prof. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Prof, semoga sehat selalu, Prof. Sehat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mau lah tiap mata kuliah ini kakak masuk ya. Masuk aja, nggak apa-apa kakak mau masuk. Mbak Anis, Ya. aku naksir loh sama sweatermu. Teluan, Mbak. Ini Mas. Iya, teluan warna biru. Aku nggak ikut loh, Mbak. Aku golek warna iku tapi nggak nemu-nemu loh neng Shopee, Mbak. Ini Macem dah, Mbak. Iya, soalnya cat esuk ya. Tadi itu masih 12 derajat, tapi saya masih 23. Kirim, Mbak. Kirim ke Sumatera, Mbak. Apanya? Sweaternya. Aku udah nyari di Shopee nggak ada, ini Mbak. aku beli di bandara, Mas. Kalau ke bandara beli aja. Nggak ada, Mbak, di bandara. Ada, ini tulisannya ini loh, Queensway. Jadi ini Itu untuk perempuan. oversize kan? Oversize kan? Mau dong. Cuma satu belinya. Menarik tuh, mendingan iya juga ya. Gimana? Mbak Anis siap subsidi tiket PP. Aduh. Kak Rita, aku gabung aja Kak di kelas kita, nggak apa-apa. Iya, Kak Rita kok nggak cerita sih kemarin? Iya, kakak segan kemarin itu mau bilang kakak lagi di sana kan, mau WA mana kadang lagi sibuk. Ya, kakak fokus ibadah aja. Ya, ibadah aja. Dekat banget loh Kak, sekolah Indonesia Mekah, jadi hanya 6 kilo. Biasanya teman-teman yang umroh itu sambil ke sekolah. Ya, aku mau sweaternya Mbak Anis aja. Aku nggak ngurusin, nanti aja buat pengabdian. Aku nggak nemu di Shopee warna itu. Jangan di Shopee, nanti kalau pas hampir 2 transit bulan, gitu Mbak. beli aja. Transit. Udah 2 bulan aku nyari sweater warna itu. Di Tanah Abang. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Warnanya kebanyakan birunya terang. Anis. Gimana? Gimana, Kak? Aku mau bajunya ini, mau sweaternya Mbak Anis aja. Kirim, Mbak. Oversize itu, Mbak. Keren, Mbak. Kirim, Mbak. Aduh, Mas Rian ini.
Aku langsung naksir warna bajunya, swear. Aku pecinta biru soalnya. Selesai. Ini Naksir aku soalnya warna yang biru. ini yang milihin suamiku Mas Rian. Jadi nggak aku kasih ke orang ini. Berarti Mbak Anies harus cariin aku satu Mbak yang warna kayak gitu. Nanti kalau kalau mampir ya. Insya Allah tak mampir, doakanlah kalau ada rezeki buat umroh kan. Amin. Jadi sebenarnya kalau gimana Kak? Mbak Kalau recordnya, Mbak record informasi matiin dong. Oh iya ya. Aduh. Oh iya iya. recordnya Mbak. Nanti aku